Belajar iman dari para perso. Allah itu maha pencemburu, Al-Ghayyur. Sebab Allah maha cinta atas kita. Dia pecinta paling sejati sebagaimana dia katakan sendiri dalam Quran surat Al-An'am ayat 54. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia maha pengampun, maha penyayang. Begitu cintanya dia kepada kita, sehingga meski kita sudah berbuat salah atau jahat, asal mau minta maaf dia mau balikan. Begitu cintanya dia kepada kita, sehingga mesti kita yang butuh Allah, tapi Allah yang nembak kita duluan, sebagaimana ditulis dalam salah satu hadis qudsi. Wahai anak Adam, aku cinta kamu, maka cintailah aku. Begitu cintanya dia kepada kita, sehingga semuanya dia berikan untuk kita sampai kita tak mampu menghitungnya, sebagaimana ditulis dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar maha pengampun, maha penyayang. Dan begitu maha pencintanya, dia pun tetap mencintai orang yang tak menyembahnya, dengan tetap memberi rezeki termasuk jodoh. Artinya meski jodoh di tangan Allah, Allah tetap kasih jodoh orang yang ateis sekalipun. Memang pernah ketemu orang ateis yang menjomblo seumur hidup karena jodohnya diboikot oleh Allah. Oleh karena dia maha cinta, maka dia maha pencemburu, sehingga dosa paling besar yang bikin dia cemburu yaitu syirik, menyekutukan atau gampangnya sih menyelingkuhi dia. Allah katakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 bahwa dia tak akan mengampuni dosa syirik kecuali kalau benar-benar bertobat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan dia mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Saat saya bercukur, sering saya merenung bahwa keimanan saya kepada tukang cukur lumayan tinggi. Bayangkan saja, saya kadang bercukur ke tukang cukur yang saya tak kenal sama sekali, tapi saya biarkan dia bermain-main dengan gunting, pisau, dan benda tajam lainnya di area kepala dan leher saya, tanpa khawatir dia akan menusukkan gunting atau pisaunya itu ke leher atau kepala saya. Bukankah berarti saya membuat Allah cemburu karena saya bisa berirman kepada tukang cukur yang tak saya kenal, bahwa saya meyakini dia tak akan membahayakan saya meski dia memain-mainkan benda tajam di sekitar kepala saya, tapi malah ragu dalam keimanan kepada Allah yang betul-betul saya kenal sebagai maha cinta. Maka karena dia maha cinta kepada kita, kita pun sudah sepatutnya total dalam menghamba kepadanya, dan dengan perasaan cinta yang sama, sudah pasti kita akan selalu husnudon, berprasangka baik pada semua ketetapannya, karena kita percaya ketetapannya selalu hadir sebagai perwujudan cinta, sebagaimana janjinya dalam Quran surat Al-An'am ayat 54. Bahkan kalau dipikir-pikir sambil merenungkan hadis qudsi riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Sebenarnya husnudon itu strategi agar Allah selalu memberi apa yang enak-enak. Saya belajar ini dari orang-orang Madura swasta yang merupakan budaya saya sejak kecil. Misalnya uang kita hilang, husnudon saja bahwa Allah ingin menggantinya dengan 10 kali lipat, maka Allah akan benar-benar ganti dengan 10 kali lipat. Memang kadang tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kesehatan, teman yang bisa dipercaya, atau prestasi yang tidak kita duga-duga. Dengan melakukan upaya menghamba secara total, maka kita akan percaya bahwa apapun yang ditetapkannya atas kita, yaitulah yang terbaik. Mau itu sakit, sedih, miskin, atau apapun,
yaitu sudah pasti menjadi yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena Allah Maha Baik dan kita tahu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 216 bahwa kadang yang menurut kita baik sebenarnya buruk, dan yang menurut kita buruk itu baik. Apalagi yang tahu itu semua hanya Allah. Seperti sahabat Nabi Sa'labah bin Hatib yang miskin tapi rajin ibadah. Dia minta Nabi mendoakan agar kaya. Kata Nabi, apa yang sudah Allah kasih, terima saja dengan lapang dada, karena itulah yang terbaik. Sayangnya Sa'labah tetap ngotot minta didoakan agar menjadi kaya. Oleh Nabi, doa request itu dipanjatkan. Jadilah Sa'labah kaya sebagai peternak domba. Doa itu terkabul. Masalahnya karena semakin sibuk, Sa'labah semakin jarang ibadah, sehingga akhirnya sholat Jumat pun dia tinggalkan. Pada akhirnya justru karena kekayaan, Sa'labah malah menjadi orang yang merugi. Betul memang, Sa'labah jadi kaya, tapi kekayaan itu justru menjauhkannya dari Allah. Ketika keadaan seperti ini, bukankah kita seharusnya sadar bahwa pada setiap takdir yang kita jalani ada alasan-alasan tertentu dari Allah. Padahal yang memberi rezeki juga Allah. Tapi begitu rezeki itu kita cicipi, semudah itulah kita melupakan siapa zat yang memberikannya. Kalau sudah begini, betapa Allah tak cemburu kalau kita menunda sholat karena urusan meeting bisnis. Padahal yang kasih rezeki itu Allah, bukan dari hasil meeting. Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu getol menjaga agar Allah tak cemburu, hingga tak pernah berkedip kecuali dengan kesadaran bahwa itu karena karunia Allah. Dan jika kita punya kesadaran seperti Ali bin Abi Thalib, kita sebagai hamba akan ikhtiar, usaha semaksimal mungkin secara halal dan baik, thayyib, selebihnya tawakal, berserah kepada Allah. Mau dikasih apa saja hasilnya selalu ridho atas ketentuannya, no komplain, no debat-debat. Toh apapun keputusannya, dia tak akan pernah zolim kepada hambanya. Jangan sampai kita tercetus pikiran atau perbuatan yang bisa membuatnya cemburu. Jangan, percaya sama saya, bisa berapi.